Kita ke informasi lain, saudara. Demo menolak revisi Undang-Undang TNI digelar di Surabaya, Jawa Timur hari ini. Aksi diikuti sejumlah elemen masyarakat sipil bersama mahasiswa. Massa mulai berkumpul di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aksi diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sipil serta mahasiswa. Mereka menyuarakan 8 poin tuntutan yang menolak perluasan fungsi maupun kewenangan TNI dalam ranah sipil. Jadi pemerintah kota dalam hal ini bersama-sama dengan aparat penegak hukum akan mengawal setiap unjuk rasa sebagai bentuk kebebasan ekspresi yang dijamin oleh undang-undang, tetapi juga kami bersama-sama akan menindak tegas semua bentuk anarkisme yang bahkan menumpang kebebasan berekspresi demokratis. Sementara itu, gedung DPRD Kota Malang yang sempat menjadi sasaran aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI mulai dibersihkan. 2 bangunan dibakar massa dan sejumlah titik gedung penuh coretan akibat demo pada hari Minggu lalu. DPRD Kota Malang meminta agar massa yang ingin menyampaikan aspirasi tidak merusak fasilitas. DPRD Kota Malang juga mengaku terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa maupun masyarakat. Ada perusakan-perusakan ya kayak kaca, kemudian jendela kayak gitu. Kemudian ada beberapa dua bangunan kecil yang terbakar gitu, tapi tidak sampai habis ya. Sekitar 100 sampai 150 juta kerugiannya ya. Bukan kerugian sih, tapi yang harus kita alokasikan untuk merenovasi itu. Bagaimana apabila kita melakukan demonstrasi secara terukur gitu ya, terukur, karena bagaimanapun kami juga tidak ingin ada korban jiwa, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian jangan sampai ada perusakan aset terulang kembali. Revisi Undang-Undang TNI baru disahkan DPR RI pada 20 Maret lalu. Namun sehari setelahnya, pada 21 Maret, revisi Undang-Undang TNI langsung digugat oleh 7 mahasiswa Fakultas Hukum UI. Gugatan dilayangkan karena revisi Undang-Undang TNI dinilai cacat prosedural dan pembahasannya dinilai tidak terbuka ke publik. Kita semua kesulitan mengaksesnya. Maka lagi-lagi bagaimana mungkin atas dasar apa ya kalau dibicarakan secara logis, atas dasar apa Bapak Ibu di perwakilan rakyat bisa mengatakan bahwa mereka menyepakati suatu hal yang ini sudah disetujui oleh rakyat, kan gitu sebenarnya Mas. Ya, hanya saja Bapak dan Ibu berada di ruang sidang, kita di luar sidang, gitu kan. Sementara rakyat saja tidak diberikan akses untuk terhadap draft tersebut, gitu. Apa yang bisa disepakati kalau draftnya tidak ada? Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR Oleh Soleh menyebut gugatan terhadap revisi Undang-Undang TNI karena dinilai tidak terbuka pada publik tidak tepat, karena DPR telah meminta pandangan dari berbagai elemen bangsa. Soal keterbukaan kan kita sudah meminta terhadap berbagai elemen bangsa kan. Nah, kalau misalkan tidak terbuka, ya rasanya kurang pas. Saya juga sampaikan lagi kurang pas. Karena pada dasarnya dalam rangka menggali informasi, dalam rangka bagaimana kami DPR ini ingin membuat sebuah undang-undang, ya kalau sempurna kan nggak mungkin karena bukan Al-Quran gitu ya. Sementara pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai gugatan tersebut merupakan bentuk kemarahan mahasiswa dan merupakan langkah yang tepat. Proses mengajukan ini menggambarkan kemarahan mahasiswa yang ingin mencoba segala cara yang tidak menginginkan adanya Undang-Undang TNI ini, sehingga buru-buru mengajukan. Itu satu ya, menggambarkan kemarahan. Tapi yang kedua juga saya kira ada tujuan untuk terus-menerus merawat diskursus publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi.
Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Marwar Arsihaan menyebut, pengujian gugatan nantinya bisa berimplikasi pada batalnya keseluruhan undang-undang jika dalam prosesnya ditemukan mekanisme yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau dia dalam bentuk uji formil seperti ini, meskipun dengan banyak dalil, misalnya antara lain keterbukaan itu atau aksesibilitas itu yang merupakan salah satu kunci juga, dan juga barangkali banyak hal-hal lain yang menyangkut proses, mekanisme, dan lain-lain sebagainya. Muara daripada uji formil itu kalau dia dianggap terbukti, maka seluruh undang-undang itu dinyatakan batal, ya kan? Sebelumnya pada Kamis lalu, mahasiswa berunjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI di area depan dan belakang gedung DPR. Masa meminta revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan segera dibatalkan karena dinilai mengancam supremasi sipil dan prosesnya tidak transparan. Tim Liputan Kompas TV. Tetaplah di Indonesia